Banyak orang Kristen modern berkata, kami tidak mengenal takdir. Yang ada hanyalah free will. Mereka menganggap konsep takdir hanya ada dalam Islam. Padahal, jika kita membaca Alkitab dengan jujur, kita akan menemukan bahwa konsep takdir justru ada juga di dalamnya. Hanya memakai istilah yang berbeda, seperti menentukan sejak semula, atau memilih sebelum dunia dijadikan. Konsep takdir dalam Alkitab. Beberapa ayat yang secara jelas menunjukkan konsep takdir atau penetapan Tuhan sejak semula. Roma 4:29, open quote. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Close quote. Ayat ini memakai kata ditentukannya dari semula. Predestined. Itu sama persis dengan konsep takdir. Tuhan sudah menentukan jalannya orang sebelum terjadi. Efesus 1:4-5, open quote. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelumnya dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Close quote. Lagi-lagi kata telah memilih sebelum dunia dijadikan, menunjukkan konsep ketetapan Allah yang mendahului sejarah. Amsal 19:9, open quote. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Close quote. Ini mirip QS Al-Insan 30 dalam Islam. Dan kamu tidak mampu menghendaki kecuali dikehendaki Allah. Artinya Alkitab sendiri mengakui manusia punya rencana, tapi Tuhanlah yang menentukan hasil akhirnya. Kalau kita kumpulkan ayat-ayat ini, jelas sekali konsep takdir bukan barang asing di Alkitab. Mengapa banyak orang Kristen sekarang menolak konsep takdir? Banyak Kristen modern lebih suka menekankan free will atau kehendak bebas. Mereka takut kalau menerima konsep takdir nanti Tuhan dianggap memaksa atau tidak adil. Namun ini justru menimbulkan pertanyaan serius. Jika benar tidak ada takdir, apakah berarti Tuhan tidak tahu sama sekali apa yang akan terjadi? Jika Tuhan tidak tahu, apakah Dia masih Maha Tahu? Kalau Tuhan tahu, bukankah itu berarti sudah ada ketetapan atau skenario sejak awal? Ini pertanyaan yang tak terhindarkan. Menghapus konsep takdir berarti menghapus sifat Maha Tahu Tuhan. Jadi, konsekuensi jika tidak ada takdir mengurangi kemahatauan Tuhan. Kalau free will manusia benar-benar berdiri sendiri dan Tuhan tidak tahu hasilnya, berarti Tuhan bukan Maha Tahu. Ini bertentangan dengan sifat Allah yang mereka imani sendiri. Menghapus rencana besar Tuhan, jika ada takdir, bagaimana dengan nubuat-nubuat dalam Alkitab? Nubuat berarti Tuhan sudah menentukan sebelumnya. Tanpa takdir, nubuat hanyalah tebakan. Menciptakan Tuhan yang lemah, kalau manusia bisa bertindak bebas tanpa diketahui atau ditetapkan Tuhan, berarti manusia lebih berkuasa dari Tuhan dalam menentukan sejarahnya sendiri. Pandangan Islam tentang takdir. Islam secara jelas mengajarkan qadar, takdir. Allah sudah mengetahui, menuliskan, dan menetapkan segala sesuatu yang terjadi. 2. Namun, manusia juga diberi kebebasan memilih, whoever, dalam ruang lingkup yang Allah tetapkan. Inilah keseimbangan. Allah Maha Tahu dan Maha Kuasa. Tapi manusia tetap bertanggung jawab atas pilihannya. Konsep ini justru lebih konsisten. Allah tetap Maha Tahu, Maha Kuasa, dan tetap adil karena setiap manusia akan dihisap sesuai pilihannya. Jadi, benarkah konsep takdir tidak ada dalam Kristen? Tidak benar. Konsep itu ada dan jelas di Alkitab, hanya dibungkus dengan istilah predestination, atau menentukan sejak semula. Menolak konsep takdir berarti menolak sebagian isi Alkitab sendiri dan menolak sifat Maha Tahu Tuhan.